Pria tua ini berniat memetik setangkai mawar putih untuk diberikan kepada putrinya yang ada di rumah. Namun tiba-tiba sesosok makhluk besar muncul dari belakangnya hingga membuat pria tua itu terjatuh. Sementara itu, kuda milik sang pria tua kembali sendirian ke rumah. Bel yang melihat kuda itu kembali tanpa pemiliknya segera pergi ke kastil yang ia yakini ayahnya ada di sana. Bel masuk ke dalam kastil tua yang kelam itu. Ia mendengar suara dari atas kastil dan segera berlari untuk menemui ayahnya yang ternyata sedang ditahan di dalam sebuah ruangan. Bel berniat untuk mengeluarkan ayahnya dari ruangan itu. Namun tiba-tiba terdengar suara geraman. Bel berkata ke arah suara itu bahwa dia ingin menjemput ayahnya. Dan jika tidak bisa, maka ia bersedia untuk menggantikan hukuman sang ayah. Setelah menyandera Bel, pria ini segera mengusir ayah Bel dan mengurung Bel di dalam sebuah menara. Lalu ketika Bel sedang meratapi nasibnya, tiba-tiba pintu menara kastil terbuka. Seseorang berkata akan mengantar Bel ke dalam kamarnya. Tapi Bel tidak melihat ada orang di luar. Dia mengambil kursi untuk berjaga-jaga. Namun saat Bel melihat keluar, dia malah melihat sebuah tempat lilin sedang bergelantung dan berbicara kepadanya. Dan sesaat kemudian, Bel diantar ke sebuah kamar yang mewah. Kamar itu terlalu bagus untuk seorang tahanan. Dan Bel pun baru menyadari bahwa semua benda di dalam kastil itu bisa berbicara. Sementara saat ini ayahnya berlari ke desa untuk meminta bantuan warga untuk membebaskan putrinya. Ayah Bel pergi menemui seorang lelaki yang bernama Maurice dan mengatakan bahwa putrinya telah disandra oleh monster. Saat sang ayah sedang meyakinkan warga desa untuk membantunya, di kastil Bel sedang berusaha untuk melarikan diri. Namun tiba-tiba pria buruk rupa mengetuk pintu kamar Bel untuk mengajaknya makan malam bersama. Tentu saja Bel menolak ajakan pria itu mentah-mentah, sehingga membuat pria buruk rupa menjadi marah dan berniat untuk membiarkan Bel mati kelaparan. Setelah itu pria buruk rupa pergi dengan kesal. Dia pergi melihat bunga mawar pemberian peri yang telah mengutuknya. Dan ternyata satu lagi kelopak bunga itu terjatuh. Lalu, akankah dia berhasil menemukan seseorang yang mencintainya dengan tulus sebelum kelopak terakhir bunga mawar terjatuh?